Nah, ini hanya bisa dicanting oleh pembatik yang sudah profesional, yang sudah maestro gitu. Makanya ini dibilang batik maestro. Ini kayak gini. Jadi ketika si tukang kayu itu nyerut itu kayu ya, menghaluskan kayu dari yang tadinya burak-barik jelek lah ya, kemudian diserut tiba-tiba uratnya kelihatan. Itu saya cukup terkejut, ya istilahnya sangat mengagumi yang konsumen saya yang batik tulis juga konsumen kayu jati gitu. Jadi istilahnya itu bisa digabung, nyambung gitu ya. Nyambung. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa UMKM Sentral Arta, apa kabar? Sehat ya? Senang sekali Riko bisa kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini Riko masih di seputaran wilayah Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di Galeri Petik yang berada di Desa Tegal Andong, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Setelah di video sebelumnya Riko mengulik tentang olahan kayu jati yang dijadikan furnitur dan barang-barang lainnya, sekarang gantian mengulik tentang kerajinan batik. Di mana? Ya di sinilah, di Galeri Petik. Nah pemirsa, sang pemilik Galeri Petik yaitu Mbak Nur Anissa Amini bakal menceritakan tentang bisnis lain yang ada di sini, yaitu batik. Makanya jangan kemana-mana, terus tonton sampai dengan akhir supaya wawasan Anda jauh lebih banyak dan terbuka lebar. Jangan lupa juga like, comment, share video ini, juga subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah ajak Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa ini. Pokok era mandek, senajan wetenge wes wareg. Oke lor, masih di UMKM Sentral Arta dan kita sudah berada di lantai 2 punya Galeri Petik dan masih bareng sama Kak Anissa. Ini adalah apa, workshop juga, galeri juga ya, batik galeri ya? juga, workshop juga, rumah ekspresi saya, Jadi batiknya banyak banget, mulai dari yang mungkin modern ini Mbak ya, yang bikinan motifnya Mbak Anissa. Ada yang modern, ada yang klasik, tapi memang kebanyakan di sini alirannya modern. Oke, sebelum ke batik kayaknya saya lihat di sini ada wayang Mbak. Oh iya. Oh, ini wayang apa ini Mbak? Ini adalah wayang kulit Mas. Oh, ini Mas. Asli wayang kulit ya? Wayang kulit ini yang buat pentas beneran Mas. Oh, ini tokoh apa Mbak? Ini namanya Duryudana. Duryudana. Sifatnya? Sifatnya angkara murka dan ya kayak gitulah. Lah kok ngepasi saya dikasih ini nih. Enggak ya, ini hanya pas megang aja itu Duryudana gitu. Duryudana. Oh ini yang perang itu ya, Baratayuda. Perang Baratayuda. Jadi selain di sini ada batik dan kayu ya teman-teman, di sini juga ada layanan eduwisata batik dan wayang. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan pengen mengenal batik tulis, nanti bisa belajar cara mencanting, mewarnai nanti di sini. Oh boleh. Boleh. Kemudian untuk pengenalan wayang juga ada karena di sini nanti kalau misalkan pas teman-teman ngikut di acara eduwisata batiknya, nanti juga ada dapat pengenalan wayang sekitar 20 atau 30 menit. Nanti diceritakan wayang itu apa, dari mana, ceritanya seperti apa, dan pengenalan tokoh-tokohnya secara singkat oleh dalang beneran. Dalang beneran. Oke. Kak Anissa, tadi kita udah lihat tentang eduwisata batik sama eduwisata wayang. Wayang. Sekarang kita mau lihat langsung batiknya nih, karena tadi sekilas Riko tuh lihat ada tulisannya, ada yang maestro, ada yang batik lawasan, terus ada yang nggak ada tulisannya. Oke, kita mulai dari sini Mbak, mungkin bisa dijelasin langsung. Oke, teman-teman dan Mas Riko, jadi ini adalah yang di sini adalah contoh batik-batik maestro. Apa itu batik-batik maestro? Jadi batik yang dicanting oleh pembatik-pembatik yang sudah maestro, yang sudah berpengalaman. Sudah ahli gitu ya. Misalnya ini nih ada. Oh, ini kan motif apa Mbak? Ini namanya mawar irengan. Oh, ini mawarnya ya? Latarnya namanya buntut bajing. Nah, ini latarnya ini kan penuh sekali nih kalau teman-teman lihat. Nah, kecil-kecil nih. Nah, ini hanya bisa dicanting oleh pembatik yang sudah
profesional yang sudah maestro gitu. Makanya ini dibilang batik maestro. Ini kayak gini. Biasanya cantingnya tajam ya, yang kecil itu. Cantingnya yang kecil. Ada sih yang lebih kecil lagi, tapi ini nanti bisa dibahas ada batiknya juga, tapi nantilah. Ini termasuk udah kecil ya, Mbak? Ini termasuknya sudah kecil, sudah cukup lumayan. Iya, kayak gini. Ini contohnya ya teman-teman, ini yang contoh batik maestro. Kemudian kalau maestro itu harga mulai berapa, Mbak? Kalau boleh tahu. Harganya kan macam-macam ya. Kalau misalkan ada yang berminat nih, tinggal japri aja ya teman-teman. Nomor WA-nya. Nomor WA-nya. Oke. Apalagi Mbak yang ada di sini? Nah, di sini adalah batik-batik yang ya cerah ya warnanya, boleh ambil Mbak? Oke. Oke, saya suka ungu Mbak. Oh, suka ungu? Enggak, sebenarnya bener sih, hijau. Saya suka hijau. Ini gambar kapal. Nah, jadi ini adalah apa namanya, merupakan batik repro dari batik lawas. Repro itu reproduksi dari batik lawas tapi dibikin batik baru. Jadi kan saya bikin batik baru nih, ini namanya perahu layar gitu. Nah, tapi ada tapinya, warnanya warna baru. Warna baru. Motifnya motif lama. Motif lama tapi warnanya warna baru. Ini hijaunya kan ini saya bikin sendiri teman-teman. Jadi untuk galeri petik semua pewarnaannya itu dibikin sendiri, motif desain sendiri, dicanting sendiri, diwarnain sendiri, dijual sendiri teman-teman. Oke. Custom banget ya. Custom banget. Ini contoh. Ini warna yang pink tapi nggak ngepink banget, jadi ini lebih pinknya yang pink soft. Jadi kalau saya sendiri kan lebih seneng, ya semua orang pasti seneng lah dapat spotlight ya, tapi juga jangan terlalu. Nah ini juga seneng. Mirip ungu juga ya ini, hampir ke ungu ya. Memang campurannya ada pinknya, ada ungunya. Oh gitu. Masnya matanya jeli. Dan ini gitu. Motif-motif batik klasik juga, di mana ada pohon terus ada bunga gitu ya. Ini namanya motif apa Mbak? Ini sebenarnya motif baru, akan tetapi cara pencantingannya memang agak-agak kayak batik klasik. Ini motifnya cabai rawit Mas. Oh ini pohon cabai rawit. Ya, jadi ketika, ini cabenya ya? Iya itu cabenya. Kalau di Tegal itu kan ada yang namanya rujak teplak ya. Oh iya, rujak teplak. Terinspirasi dari situ, saya hobi sekali makan itu, jadi saya pengen bikin motif cabai rawit. Oh, cabai rawit. Jadi ini kebanyakan motif-motif yang saya bikin nih teman-teman itu pasti terinspirasi dari lingkungan yang ada di sini. Sekitar gitu, Kak Anissa ya. Nanas. Nanas. Kenapa? Ketika saya perjalanan dari Slawi ke Tegal, selalu saya lihat bakul-bakul jualan nanas teman-teman. Jadi saya Kak Anissa terpicu untuk bikin motif nanas. Halus ya ini. Tapi kalau misalkan pengen teman-teman pengen versi yang lebih murahnya, ada. Dan motifnya nanti nggak sepenuh ini. Ini kan penuh nih teman-teman, dari atas ke bawah bisa penuh seperti ini. Oke, motif apa lagi Mbak yang mau ditunjukin atau produksi dari Kak Anissa sendiri? Motifnya di sini macam-macam sekali ya teman-teman. Oh ini buatin ini ibu-ibu kalau kumpul-kumpulan gitu ya warnanya. Bisa, kalau misalkan teman-teman pengen dibuatkan tema tertentu nih, Kak Anissa bisa bikinin. Ada lagi nih, satu lagi. Apa itu? What is it? Ini adalah batik bebek teman-teman. Oh ini bebek? Bebek. Oh, jadi ketika Kak Anissa itu waktu itu ada pengerjaan pembuatan renovasi rumah. Macam-macam ya bisnisnya. Nah itu ada lihat bebek-bebek di sawah. Nah pengen sekali terpacu, pengen masuk sih bikin motif ini ya. Bikin motif ini bebeknya. Ini keluarannya bagus nih teman-teman. Padahal motifnya unyu-unyu gini ya, tapi ini yang pesen banyak teman-teman. Mbak misal gini, saya pingin bikin ya, misal nanas sendiri, nanas atau mangga gitu, satu boleh gitu? Boleh. Jadi boleh. Nanas dan mangga dijadiin satu frame kan? Bisa. Atau satu lembar kain aja boleh? Bisa, nanti saya bikinin. Gampang gitu. Cirem teman-teman. Ini kayaknya tadi ada yang ada tulisannya Mbak, ini mungkin Mbak? Ini. Iya ini. Nah di spot di sini adalah ini teruntuk ketika ada aktivitas eduwisata batik teman-teman. Jadi Kak Anissa ini membeli batik ini dari tangan-tangan pembatik yang senior-senior ya. Kenapa? Ini adalah batik-batik lawas yang Kak Anissa kumpulin. Jadi gini, Kak Anissa itu ingin sekali memiliki batik-batik lawasan yang mewakili seluruh desa di Kabupaten Tegal, teman-teman. Kenapa? Jadi ketika teman-teman kesini nih, teman-teman akan semakin yakin dan paham kalau yang namanya batik Tegal itu dari dulu hingga sekarang itu sudah ada gitu, bukan yang baru aja ada gitu. Ini misalnya nih, ada ini dari mana? Oh dari desa Keturen. Keturen itu dari mana? Misal dari Tegal kota. Ini mana lagi? Oh ini Keturen lagi. Nah ada lagi.
oh ini dari desa Kalinyamat, ini ada desa Kaladawa gitu. Jadi di Kabupaten dan Kota Tegal itu ada spot-spot sentra batik yang dari dulu sudah ada, walaupun sekarang mungkin akan semakin berkurang ya teman-teman gitu. Oke Mbak Anissa atau Kak Anissa, ini kita udah lihat ya beberapa, terus Riko juga tertarik ini dengan ada ini buku ya, buku batik Tegal koleksi Sogan klasik pesisiran, terus kemudian ini kayaknya ada berseri buku, ya? Ada berseri. Oh. Oke, ini ada ceritanya Mas Niko. Jadi Kak Anissa itu kan beraktivitas di batik sejak tahun 2009 teman-teman. Dan buku ini rampung tahun 2014. Kenapa Kak Anissa menganggap tahun 2014 rampung? Karena setelah tahun 2014 Kak Anissa itu melihat motif batiknya itu stagnan, selalu perulangan. Jadi di tahun 2014 Kak Anissa memutuskan untuk langsung memisahkan, mengkompilasi, menggabungkan itu batik-batik yang sama itu dikeluarin. Pokoknya di sini hanyalah perwakilan batik-batik yang beda semua. Setelah dikumpulkan dari sekitar 3.000-an motif teman-teman, terkumpullah 639 motif batik. 639 motif batik. Itu batik yang dikumpulin Kak Anissa dari tahun 2009 hingga 2014. Oke. Buku batik ini dijual loh teman-teman. Oh gitu? Oh ini bisa dimiliki? Ini bisa dimiliki. Ini jualan? Ini per set. Oh set, satu set isinya? Satu set itu isinya 4. 4, oke. Kalau beli satuan juga bisa, cuman nanti akhirnya harganya lebih mahal sih. Oh gitu. Tapi satu set 4 itu berarti beda-beda isinya ya? Isinya semua beda-beda. Oh. Silahkan nah. Oh ini 183 koleksi. Ini ada 111 koleksi. Ini macam-macam, ini ada 100. Ini satu setnya berapa tadi Mbak? Kalau satu setnya untuk tahun ini ya yang sekarang itu 3,5 juta Mas. 3,5 juta. Kalau hanya beli satu? Kalau hanya beli satu ada itu harganya sekitar berapa ya? 960-an. Oh, hampir 1 juta ya, satu ya? 1 juta, iya. Oke. Saya jatuh cinta dengan itu. Itu motif apa Mbak kalau boleh tahu? Oh yang ini. Bukan, yang sebelahnya. Ini. Sebelah. Ini. Nah itu. Oh ini. Ini juga bagus ya? Ini dengan ini memiliki karakter yang berbeda. Kalau ini ekornya itu agak memanjang. Kalau ke atas, cuman ke bawah. Cuman ini ada isiannya ya? Ini namanya tumbar bolong. Kalau ini putihan, kosongan. Biasanya ini lebih mahal atau gimana? Bisa jadi seperti itu, bisa juga enggak. Soalnya cara penilaiannya kan lain-lain. Oh iya, lain-lain. Karena untuk batik itu ketika dia itu sudah levelnya itu alusan, jadi dari secara visual, secara heritage-nya, secara dia itu lawasnya itu seberapa lama. Boleh itu ini diambil ya Mbak? Silakan. Ini dijual juga Mbak? Atau udah ada yang Kalau yang batik lawas nggak boleh. Oh, batik lawas nggak boleh? Karena ini adalah bukti kalau dari dulu Tegal itu sudah punya batik. Misal dibatik lagi gitu? Dibatik lagi bisa. Kalau misalkan ada yang pesen, paling nanti tak tanyain dulu sih, apakah warnanya mau sesuai ini, atau kan apakah mau warna yang baru. Ini kan beberapa kali cuci nih, sehingga warnanya lebih terang. Oh, ini sudah karena memang berarti udah dipakai orang gitu, apa gimana? Iya, dulu sudah pernah dipakai orang. Jadi namanya batik lawas, kenapa warnanya itu lebih cerah, lebih bright? Ya karena kan sudah beberapa kali cuci, berkali-kali. Oh, justru semakin dicuci, lama-lama warna cerah. Muncul. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan dibikin warna kayak gini ya bisa. Oh, bisa. Tapi kalau baru biasanya tidak sementereng ini ya, gitu. sementereng. Biasanya warnanya lebih gelap. Oh, masih gelap ya? Masih gelap, nggak seterang ini. Ini gitu. elegan nggak sih Mbak hitungannya? Elegan. Oke, berarti Mas Niko mau pesen boleh? Oh boleh. Ini nunggu order di belakang. Iya. Yang lain boleh loh order ya. Silakan, pokoknya nanti motif dan lain-lain bisa dibicarakan dulu ya Mbak ya. Yes. Oke Mbak, sebelum kita akhiri saya juga lihat di sini ternyata memang Mbak Anissa bikin pola sendiri, gambar sendiri ya. Sebagai bukti kita kasih lihat boleh? Oke. Masih di UMKM Sentral Arta, jangan kemana-mana, bareng sama Galeri Petik Slawi Tegal. Oke Lur, jadi masih di UMKM Sentral Arta dan tadi janjinya Kak Anissa adalah semua bakal ditunjukkan. Tidak ada yang rahasia ya Mbak? Tidak ada yang rahasia. Toh kalau yang mau niru juga susah. Oh, masalah desain itu masalah kreativitas ya, masalah hati juga tadi karena nemu apa dibikin, nemu. Oke, seni.
Tadi kita sudah lihat hasilnya, ini kayaknya saya lihat di sini banyak sekali apa ini Mbak? Ini adalah lembaran kertas. Di dalam lembaran kertas itu adalah desain-desain saya nih teman-teman. Nah ini misal. Oke, misal ini ya, ini. Boleh saya pegang Mbak? Oke. Ini cantik banget, ini menjangan atau bukan ya? Ini iya, kijang. Oh kijang. Ini saya terinspirasi dari kijang-kijang yang ada di sekitar sini, kan di kabupaten nih, kantor Pemda kabupaten ada kijang. Oh, ada ya? Kemudian di Brigif Dewa Ratna kan ada kijang. Jadi saya terinspirasi harus ada motif kijang di sini. Karena itu menjadi salah satu identitas Tegal di tahun 2020-an. Oh gitu ya. Yeah. Ini berarti sudah pernah diproduksi Mbak? Sudah diproduksi. Mungkin batiknya ada di situ, cuman tadi kita nggak ngelihat. Oke. Siap-siap. Soalnya cakep banget ya. Apa ya? Jadi ini adalah di spot di sini adalah semua desain-desain saya itu ada di sini teman-teman. Semua ada di sini dan jumlahnya kalau sekarang di total nih mungkin sekitar sudah 200-an lebih. 200 yang bikinan lebih. Mbak Anis. Dan semua bikinan saya sendiri. Nah ini teman-teman. Contohnya ini meja ya, meja yang biasa digunakan untuk gambar. Ini desain yang baru saya bikin nih teman-teman nih. Nah begini. Kenapa ini ada garis miringnya seperti ini? Karena kan yang pakai ini badannya besar tuh. Kalau badannya besar, dia harus menghindari motif yang besar-besar dan akan sangat terbantu ketika ada garis diagonal ini. Ini garis diagonal. Nah ini kan bayangannya kayak vertikal gitu. Jadi nanti kalau misalkan dipakai, dressnya akan seperti ini. Jadi kalau pakai kayak gini kan badan akan terasa lebih proporsional untuk yang badannya besar. Berarti keunggulan pesan di Galeri Petik Kak Anissa ini juga akan dipikirkan juga ya? Yang memakai siapa? Yang memakai siapa, bentuk badannya seperti apa, warna kulitnya bagaimana. Oh gitu? Pengaruh juga nanti pemilihan warnanya? Pengaruh. Misalnya saya ini bagusnya apa? Hijau gitu? Ya yang agak cerah dikit tapi nggak boleh terlalu cerah. Karena itu warnanya akan mati. Iya. Jomblang. Oh ini. Oh iya, ini buku apa Mbak? Tadi belum kita bahas juga. Jadi tadi kan Kak Nisa bilang ada 200 motif lebih nih. Nah, untuk Kak Nisa sendiri setiap 100 motif itu akan Kak Nisa bukukan jadi sebuah buku. Nah, buku ini ada 100 motif teman-teman. Nah, nih. Ini semua motif yang Kak Nisa bikin ada di sini. Dari yang motif modern hingga motif yang klasik. Maaf. Klasiknya di belakang teman-teman. Nah, ini motifnya klasik teman-teman. Gitu. Misal ada orang pengen bikin lagi kayak gini bisa? Bikin kayak gini lagi bisa. Misalkan pengen bikin kayak gini tapi warnanya beda, pengennya warna ini. Disesuaikan bisa. Oleh ini ya pemesan. Gitu. Karena kan Kak Nisa bikin sendiri warnanya. Don't worry teman-teman. Oke. Mbak Anissa terima kasih banyak Kak Anissa buat informasinya. Ini luar biasa. Mulai dari tadi kita ngobrol soal perkayuan, perbatikan, perwayangan walaupun sedikit ya Mas ya. Sedikit. Jadi nanti kalau yang pengen ngobrol atau juga nanti pesen ya, ngobrol terus pesen gitu. jangan ngobrol. Maksudnya ngobrolin pesanan apa, customnya pengen kayak apa, nanti bisa langsung hubungi di nomor WhatsApp, WA ya. Boleh ya, biar gampang langsung WhatsApp ya. Biar gampang langsung ke saya, pakainya nomor WhatsApp aja di bawah sini teman-teman. Langsung aja nanti obrolin lah yang kayak apa yang diinginkan oleh Anda. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Anissa, sukses selalu, sehat selalu ya. Sehat selalu, sehat semua untuk kita semua yang penting olahraga. Betul. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi sukses buat Galeri Petik dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah nonton UMKM Sentral Arta kali ini. Terima kasih juga untuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang sudah menunjukkan bahwa ini ada salah satu kekayaan seni dari Kabupaten Tegal. Untuk BPR Sentral Arta, terima kasih sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. UMKM Tumbuh dan Sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Sampai ketemu lagi, saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.